kalau kita melihat ke arah sana teman-teman ya, itu dulunya adalah tempat pembangunan, mungkin nggak tahu gedung apa ya, tapi di sana sudah ada pondasi-pondasi naik ke atas sana. Guys, kita ke arah Atak apa namanya ini, di arah rumah sakit Pesisir Barat guys. Jadi kita tidak bisa melupakan sejarah guys ya, karena dulu menurut rencana ya, kabupaten, ibu kota kabupaten kan rencana di atas sana. Jadi jalan ini salah satu pembentukannya ya. Mungkin kalau nggak ada rencana pembangunan di atas, kemudian rumah sakit di atas, jalan ini mungkin tidak sebagus ini. Walaupun semua sisi masih kebun semua.
teman-teman ya, mungkin kalau dulunya ya di sini itu menjadi area Pemkat ataupun area perkantoran bupati dan dulu mungkin di sini sudah ramai, tapi karena di negara kita ya tidak terkait untuk kabupaten kita, dinamika politik itu menentukan arah pembangunan. Jadi ketika sesosok yang memimpin awalnya kalah pun itu akan berubah program ya. Nah di sini dulu area-area yang mungkin ya bila terjadi pembangunan di sini akan ramai gitu kan. Dan rumah sakit ini akan juga. Walaupun saat ini teman-teman ya, di sini tuh sudah didirikan perkantoran. Salah satu ini ada pelayanan haji. Ini adalah perkantoran agama ya, yang ada di pesisir barat di sini. Dan ya mungkin nantinya juga akan bertambah perkantoran di sini. Tapi setidaknya ini menandakan rencana dulu pembangunan semua perkantoran itu dulunya akan berada di sini. Tapi karena dinamika politik akhirnya tidak jadi ya. Nah ini ada perkantoran, kemudian ini ada balai penyuluhan pertanian ya berarti di sini, kalau tidak salah ya. Nah ini ya balai penyuluhan pertanian di sini. Pondok pesantren ya. Semoga di sini nantinya juga walaupun perkantoran tidak berdiri di sini akan tumbuh ya. Aksesnya seperti ini teman-teman ya. Nah untuk letak rumah sakit sendiri teman-teman ya, sekarang kan berada di sini, rumah sakit M. Thohir ya, berada di lokasi ini. Jadi inilah rumah sakit yang awalnya menandai untuk pembangunan ibu kota Kabupaten Pesisir Barat ya. Tapi karena dinamika tadi akhirnya tidak diteruskan untuk perkantoran lain, tapi rumah sakit terlanjur sudah dibangun di sini. Dan kemungkinan juga rumah sakit ini nanti akan dipindah juga ya, karena sudah mulai ada pembangunan di belakang Pasar Batu kalau nggak salah seperti itu. Dan mohon diluruskan untuk teman-teman yang tahu sejarahnya. Tapi saya pada saat itu mendengar langsung ya, karena wacana dulu dan rencana pembangunan seluruhnya itu akan ada di daerah sini. Kita datangi tempat yang rencana untuk dibangun teman-teman, karena memang sudah ada dasar pondasinya ya, walaupun kita nanti tidak akan langsung ke atas sana. Nah ini adalah bentuk sejarah ya teman-teman, bentuk sejarah yang mungkin juga bagi masyarakat di sini yang dari kecil yang mengetahui ini dulu hutan seperti apa, kebun seperti apa, dibabat kan, akhirnya ya seperti ini. Walaupun kemajuannya itu kalau ada kan ada akses jalan, dulu nggak ada jalan, sekarang ada jalan aspal ya, karena menuju rumah sakit dan rencana pembangunan itu. Sudah menjadi belukaran ya. Dulu ini sempat dirombak-rombak
dan di ekskavator ya, sudah mungkin nggak tahu mau tempat apa, tapi ini sudah ada bahkan dijadikan wangun-wangunan. Dan kalau kita melihat ke arah sana teman-teman ya, itu dulunya adalah tempat pembangunan, mungkin nggak tahu gedung apa ya, tapi di sana sudah ada pondasi-pondasi naik ke atas sana. Kita tidak ke atas, saya menceritakan sedikit saja. Di atas sana tuh sudah didoser-doser semua, sudah dimulai diratakan untuk pondasi-pondasi pembangunan. Tidak tahu saya tepatnya, karena saya pas saat itu tidak berada di sini ya. Jadi ini sejarah gagalnya ibu kota Kroy atau Kabupaten Pesisir Barat Lampung itu, yang awalnya akan di daerah sini, karena dinamika politik akhirnya pindah tempat. Tidak tahu, mudah-mudahan ini masih difungsikan dan suatu ketika di sini akan tetap ramai teman-teman ya. Mudah-mudahan saja, kita doakan agar pemerataan pembangunan khususnya di Kroy akan semakin maju. Oke teman-teman ya, jadi ini saja yang bisa saya sampaikan.